Hai everyone, kayaknya episode ini adalah episode yang paling kalian tunggu-tunggu karena aku akan review buku-buku parenting yang aku baca sebelum Isa lahir. Oke, langsung aja. Ini buku yang pertama adalah The Happiest Baby on the Block by Dr. Harvey Karp. Jadi buku ini tentang newborn baby. Apalagi aku sebagai orang tua baru kan bingung apa yang harus aku lakukan kepada bayi aku yang baru lahir ini, dan bagaimana sih caranya untuk membuat bayi aku tetap tenang, tetap happy, terus kalau nangis apa yang harus aku lakukan. Ini semua jawabannya ada di buku ini. Di buku ini aku juga menjadi lebih paham tentang newborn, dan ada teori penting banget di buku ini namanya 5S. Kalau kalian penasaran banget apa itu 5S, kalian bisa langsung googling tentang buku ini ataupun coba langsung baca buku ini. Apalagi kalau kalian lagi persiapan untuk melahirkan atau mempunyai baby. Nah, di buku ini juga membahas mengenai apa itu kolik, kenapa banyak baby sering nangis pada sore ke malam hari, terus bagaimana cara kita menenangkan baby kalau lagi nangis. Terus tipe-tipe nangis baby, ada nangis sakit atau nangis ngantuk atau nangis yang biasa-biasa aja, dan kapan kita harus panik untuk membawa ke dokter baby pada saat dia nangis. Dan bagaimana cara menidurkan bayi yang baru lahir dengan cepat. Buat aku ini tuh bukunya bagus banget untuk handle baby apalagi saat newborn. Dan buat kita juga lebih tenang untuk handling baby dan juga lebih paham tentang newborn. Nah, yang kedua ada Montessori Baby. Nah, pasti kalian tuh banyak banget yang udah dengar Montessori itu apa sih? Tapi simpelnya Montessori itu metode pendidikan berbeda seperti biasanya yang tujuannya mengembangkan kemampuan anak lebih cepat dengan eksplorasi. Dan buku ini ada buku keduanya yaitu Montessori Toddler. Jadi di metode Montessori ini itu memupuk keingintahuan baby. Terus Montessori juga mendorong baby untuk lebih berani dan untuk lebih mandiri. Cuma aku nggak semuanya aku terapin ke Isa, cuma beberapa hal aja yang memang aku terapin ke Isa, karena seperti balik lagi di parenting nggak semuanya cocok di setiap keluarga. Jadi ada beberapa cocok di keluarga aku, ternyata ada juga yang enggak gitu. Jadi enggak semua metodenya aku apply ke Isa. Nah, next pada saat Isa 6 bulan, Isa mulai makan, terus kita pakai metode baby led weaning. Jadi aku baca buku ini supaya aku paham banget apa sih baby led weaning dan bagaimana step-stepnya. Jadi aku nggak salah memberikan itu ke Isa. Jadi pada saat kalian nonton highlight Instagram aku, terus kalian lihat Isa BLW, aku nggak sembarangan ngasih finger food aja ke Isa. Cuma memang ada cara-caranya, bagaimana cara serve makanannya, terus bagaimana cara duduknya, dan timingnya. Terus kita juga harus bisa baca moodnya, dan kalau apa yang harus kita lakukan kalau misalnya bayi kita menolak makanan untuk yang pertama kali. Terus di sini juga diceritain dan dijelasin gimana caranya kalau kita makan di restoran sama baby, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk seputar MPASI, aku juga download ebook dari Solid Start. Kalian bisa langsung cek Instagramnya @solidstart. Itu dijelasin bagaimana cara kita memberikan makan ke anak. Ada yang BLW, ada yang spoon fed, dan macam-macam. Terus apa yang harus kita lakukan kalau misalnya anak lagi GTM, di situ juga ada. Terus di sana juga dijelasin bagaimana cara kita memberikan makan dari umur 6 bulan ke 9 bulan, ke 10 bulan, sampai ke 1 tahun. Pokoknya lengkap banget tentang MPASI, kalian bisa cek di Instagram Solid Start itu, terus download e-booknya. Atau kalau kalian mau cek another Instagram tentang MPASI, juga ada Gaya Parenting, itu dari Indonesia, dan penjelasannya juga sangat-sangat jelas. Nah, di Solid Start itu selain mereka jual e-book, mereka juga punya feeding consultant-nya. Mereka juga bekerja sama dengan banyak sekali dokter anak di Amerika. Biasanya aku one-on-one konsultasi sama feeding consultant-nya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin Isa sempat nggak mau makan atau Isa nggak mau makan suatu makanan, biasanya aku email ke mereka, terus mereka kasih tahu step-stepnya apa yang harus aku lakukan. Termasuk juga kemarin Isa sempat cepat bosen di high chair, aku juga konsultasi sama mereka. Oke, dan ternyata kayak seru banget nih untuk ngebahas MPASI.
Mungkin next episode kita bisa undang dokter anak atau feeding consultant untuk anak biar kita bisa lebih puas lagi nanya-nanyanya. Gimana? Nah, kalau yang terakhir ini adalah my favorite book. Ini namanya Bringing Up Bebe. Dan ini adalah salah satu buku yang membuat aku dan mengajarkan aku bagaimana caranya tetap menjaga kewarasan saat mengasuh baby. Jadi di buku ini tentang Pamela Duckerman, seorang mantan reporter di Wall Street yang pindah ke Paris setelah dia dipecat dari pekerjaannya. Terus di Paris dia punya anak dan melihat ibu-ibu di Paris tuh kok bisa tetap cantik, bisa tetap kurus-kurus. Mereka tuh tetap nggak riweh bawa perlengkapan baby ketika berpergian. Mereka juga nggak terlihat pusing banget memiliki anak. Jadi rahasianya dan jawabannya semua ada di sini. Jadi di sini mengajarkan kita untuk membuat anak kita bisa belajar bersabar, belajar menunggu, terus melatih makan dengan tenang di meja makan, mengajarkan kesopanan, dan melatih baby untuk tidur lebih lama saat malam hari. Makanya dari itu dan dari buku ini juga aku belajar, aku membuat jadwal yang konsisten untuk Isa makan, untuk Isa tidur, agar sampai dia besar nanti, sampai dia toddler, dia tahu jam tidur siang dia kapan, jam tidur malam dia kapan, dan tetap teratur. Nah, ada yang nanya sama aku jadwal Isa tidur jam berapa aja. Oke, karena Isa udah 10 bulan, jadi dia tidur siangnya cuma 2 kali. Lihat dia bangun tidurnya jam berapa. Terus 2,5 jam atau 3 jam setelah dia bangun pagi, pokoknya dia itu tidur siang yang pertama. Lalu dia bisa tidur sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, atau kadang-kadang juga bisa 1 jam aja. Terus dia makan, lalu 2,5 jam sampai 3 jam berikutnya baru dia tidur siang yang kedua. Itu jam tidur siang Isa, sama tidur malamnya jam 6 sore. Nah, biasanya dulu sebelum dia belum bisa pegang botol sendiri, aku selalu bantu dia untuk minum susu sebelum tidur. Cuma karena sekarang dia udah bisa pegang botol sendiri, aku tinggal taruh aja botolnya di cribnya dia. Biasanya sebelum tidur dia minum susu sendiri lalu dia tidur. Nah, sekarang aku mau share tentang dot dan botol susunya Isa. Jadi aku memilih botol susu dan dot ortodontik dari Baby Hooky sebagai botol susunya Isa. Karena botol susu dan dot Baby Hooky ini yang pertama kali dan yang bersertifikasi halal di Indonesia. Top brand dan sudah BPA free. Nah, satu hal yang terbaik, botol susu Baby Hooky ini memiliki dot ortodontik. Ini bentuknya. Ini udah teruji klinis dan aman untuk mencegah bayi dari maloklusi atau pergeseran gigi, anti kolik, dan gak bikin baby bingung puting. Dan juga lubangnya ini terletak di tengah permukaan dot menghadap langit-langit saat menyusu. Jadi ini gak membuat tersedak karena susu mengalir sesuai isapan baby. Terus desainnya tuh gemesin, lucu-lucu banget. Ada seri dongeng, seri hewan pintar, dan yang terbaru ini ada seri baby animal. Kalau untuk Isa aku pilih yang gambarnya gajah. Lucu banget kan? Karena sesuai sama tema di kamarnya, banyak banget boneka gajah, terus botol susunya juga gajah. So cute! Nah, yang lebih menariknya lagi, ada banyak buku dongeng yang bisa kita bacain ke anak sebelum tidur. Dan buku-bukunya ini sesuai dengan karakter botol susu yang kalian punya. Kayak Isa kan punyanya botol susunya gajah. Jadi aku suka banget bacain gajah dan cowboy cilik. Nah, buku-buku tadi adalah buku parenting yang aku baca sebelum Isa lahir. Karena sebentar lagi kan Isa sudah mau 1 tahun, terus tanpa kita sadari tiba-tiba dia sudah toddler. Makanya buku yang lagi aku baca adalah ini, How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Ini adalah rekomendasi dari followers Instagram aku dan dari teman-teman aku yang sudah punya toddler. Dan aku belum bisa bahas terlalu jauh soal buku ini karena aku pun juga baru start. Oke, sejujurnya aku itu orang yang gak begitu suka baca buku. Cuma pada saat aku hamil, terus aku punya anak, aku gak mau jadi clueless. Aku gak mau tiba-tiba
aku punya anak tapi aku nggak tahu bagaimana cara merawat anak aku. Makanya start dari situ aku start baca buku parenting dan aku mulai ikut-ikut workshop dan aku mulai tanya-tanya sama dokter anak dan lain-lain. Oke, so sekian konten hari ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada buku-buku parenting bagus yang mau kalian share ke aku, bisa tulis di komen. Atau kalian mau discuss tentang buku parenting yang sudah aku baca, juga bisa tulis di komen. So see you guys next episode, bye!